Masih bareng sama Den Boy di Talking Sport hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di jam 8 lewat 9 menit. Ini live ya. Nggak ada tapping-tappingan kalau di gua ya. Dan ini barengan sama Bang Diki Sumarno. Yeay. Ancang-ancang dulu lagi. Ya kan harus ada awalan ini. Oh yoi. Lo kayak orang MC Bang, kayak abis band main nih. Gitu ya. Baru aja seringai kita lihat ya. Aduh. Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa lama gak ketemu ya? Dari Agustus kita. Agustus ya? Agustus. Gue manggil apa nih? Den Boy aja. Boy? Bebas. Nggak, manggilnya enaknya Den, Boy, apa Say? Yeah. Beb. Ya, oke. Boy Den aja. ya? Oh Boy. Boy aja. Boy ya, Oke, alhamdulillah sehat Bang ya. Alhamdulillah sehat Boy. Apalagi ngedengar berita yang menyenangkan. Akhirnya Iya, setelah kan? sekian lama kita menunggu supporter bola disiksa, karena siksaan paling berat adalah nggak nonton bola. Akhirnya kita nonton bola gitu loh. Akhirnya. Pun tapi sebenarnya belum, ya nggak tahu sih karena belum kejadian, jadi ya 98% lah ya. Iya. 98% insya Allah sepak bola akan jalan lagi, Amin. diawali dengan Piala Menpora. Iya, karena izin udah keluar ya. Izin keluar untuk Piala Menpora. Oh. Nah gitu. Jadi izin Liga 1 belum Boy. Wah, tapi thank you nih Bang. Akhirnya gue lurusin. Gue kira izin untuk sepak bola udah, tapi untuk Kemenpora doang. Enggak, sorry sebentar. Gue lurusin, emang sebelumnya lo belok apa gimana? Bukan. Sebelumnya gue kira tuh izin udah keluar untuk kompetisi di Indonesia. Oke. Ternyata lo tadi udah ada statement izin keluar untuk Piala Kemenpora. Ya, Piala Menpora. Mungkin ini sebagai apa ya, penanda kali ya kalau sebenarnya yuk kita karena kemarin kalau dari industri musik dan lain-lain kemarin udah ada apa ya, udah ada statement juga, udah bisa bikin event musik. Tapi menurut gue baca di menurut menterinya kan. Menurut ya, bukan, tapi kan gitu. tetap aja kita punya undang-undang yang menyebutkan bahwa memang segala sesuatunya izin keramaian itu adalah tanggung jawab di kepolisian. Betul. Nah, jadi memang balik lagi ke polisi sebenarnya. Kalau Iya bola kan sebenarnya dari Oktober juga menteri udah dukung-dukung aja gitu loh. Tapi yang nggak ngasih izin itu kan pihak kepolisian karena merasa bahwa situasinya masih belum kondusif dan lain-lain segala macam. Jadi ya kalau memang sepak bola nanti akhirnya dimulai sebagai pintu pembuka semua kegiatan berdasarkan protokol kesehatan pandemi ini, ya itu jadi bagus dong. Walaupun sebenarnya sekarang udah dimulai nih. Karena basket udah mulai. Oh iya. Basket udah mulai, Basket Boy. Basket bener. udah mulai. Awalnya basket langsung liga nih. Jadi dia nggak perlu precision segala macam. Ya oke lah, karena basket mungkin satu pasarnya nggak terlalu sebesar bola gitu loh. Iya, Lalu lebih iya. mudah, mungkin orang lebih sedikit. Kalau bola kan satu tim bisa 50 sampai 60 orang, Boy. Itu dia. Iya kan, keroyokan kan. Iya. Udah gitu pasarnya besar. Soalnya gini, yang dikhawatirin tuh bukan pertandingan bolanya, Boy. Maksud gue gini, kayak tim lo lawan tim gue 11 lawan 11, kita main fun football, kan gak ada bedanya dengan Persija lawan Persela Lamongan di PT IKA. Bener. Permainannya sama, pertandingannya sama. Yang ngebedain kan penontonnya, Nah, fansnya. itu. Tim lo sama tim gue gak ada fansnya. Iya. Kita gak perlu mikirin di luar ada siapa segala macam. Bener. Nah kalau Persija, Persib, Arema, Persebaya dan tim-tim lainnya, mereka punya basis massa yang besar, sehingga itu yang dikhawatirkan. Bagaimana mempersiapkan sesuatu tidak terjadi gitu loh, bahwa misalkan ada pertandingan mereka nggak datang ke stadion, ada pertandingan mereka nggak nobar dalam skala besar segala macam gitu loh. Tapi balik lagi, yang namanya nobar itu kan pasti balik ke kebijakan daerah masing-masing gitu, Boy. Tapi kan gini ya, kalau kita ngomongin soal sepak bola Indonesia, emang gua sangat bersyukur ada di negara ini karena kita memiliki apa ya, kita Bisa jadi. bukan Bisa itu. jadi. Gila. Ya? Jangan sampai keluar kata-kata kotor nih. Karena gue lupa ngomong apa. Enggak, karena kita di sini itu bisa dibilang mayoritas masyarakatnya suka sepak bola. Ya. Dan punya fanbase yang sangat besar gitu. Betul. Di tiap daerah-daerah ini. Dan gini deh, kita kan pasti kan kita berkaca sama liga yang udah mulai di Eropa sana. Ya, betul. Inggris, Italia, kemudian Spanyol dan lain-lain gitu. Mereka berhasil bikin pertandingan tanpa penonton. Ya. Walaupun kemarin di Inggris sempat ada sedikit, Iya kan? tapi lalu nggak ada lagi. Iya. Gue sempat seneng tuh, wah gila ternyata ada penonton lagi. Itu Yang 30% kan. Bener. Oh, lo ngikutin Liga Inggris juga ya? Iya kan, tim gue peringkat 8 sekarang. Oke. Gue mancing aja sebenarnya nanya ya, Boy. Gue tahu tim lu udah masih di peringkat 2. 4 Lu apa? 4 dong. Gue biru, London biru. Oh iya deh. Iya. Gue mikirnya tuh lu MU tau. Bukan. Oh yaudah, kalau Nggak ada. Chelsea gue tetap respect. Oh, respect kan.
Asal Ya. jangan yang itulah. Oke. Ya. Dan mereka berhasil di sana. Ya. Tapi kalau ngomongin di sini, oke, bukan mau underestimate, tapi kita sangat ini berangkatnya dari karena kita cinta sama klub ini. Hmm. Menurut lo Bang, dari sisi ketua umum supporter yang sangat besar di Jakarta gitu, ketika ada liga boleh mulai, tapi nggak boleh ada penonton, apakah lu bisa melarang nih teman-teman yang memang anggota lu untuk nggak datang ke stadion atau gimana? Kalau nggak datang ke stadion, gue rasa teman-teman udah punya kesadaran sendiri Oke. saat ini ya, karena memang pandemi ini udah agak lama segala macam, mereka pasti punya kesadaran yang nggak sadar untuk tetap datang ke stadion, mungkin agak perlu dipertanyakan kondisi kejiwaannya menurut gue. Oke. Ya, bener dong maksud gue, Bener. karena orang udah tahu gitu loh bahwa ya lo nggak, ini tanpa penonton ya berarti memang nggak boleh datang ke stadion. Ya. Justru yang gue khawatirin itu adalah bukan itu sebetulnya. Yang gue khawatirin itu adalah situasi-situasi di luar stadion ketika pertandingan berlangsung. Nah, Kayak misalkan ada nonton bareng, itu yang gue khawatirin. Nah, kalau memang itu tidak ada gini, kalau itu memang tidak diatur di regulasi, ya buat gue nggak ada masalah. Tapi kan karena gue bagian dari keluarga sepak bola Indonesia, gue memikirkan bagaimana caranya biar sepak bola ini tetap berjalan dengan lancar. yes. Terutama Piala Menpora ini jalan, Liga 1 jalan, biar semuanya enak gitu loh. Nah kalau ada hal-hal yang kecil-kecil lalu jadi masalah, itu kan bikin jadi nggak lancar. Iya. Bikin gue jadi bermasalah lagi gitu loh. Artinya memang akhirnya bola bisa berhenti lagi dan ya kita harus puasa lagi nonton bola segala macam. Nah itu yang sebenarnya gue hindarilah terjadi, yang dan gue akan kerja keras untuk itu gitu loh. Nah tapi kalau dibandingin sama luar negeri tuh kayaknya punya support system yang enak boy. Yes. Jadi entah pemerintahnya, entah apa segala macamnya, mereka kayaknya kawin kayak misalnya gue nggak tahu ya di Inggris mereka libur bola 2 bulan 3 bulan kerugiannya berapa duit gue nggak ngerti. Di Italia gimana, di Jerman gimana gitu loh. Di Indonesia nih sepak bola ini masih sendiri soalnya menurut gue. Ya sendiri dan masih di kerangkeng, artinya ya maaf memang ada aturan yang menyebutkan kalau sepak bola itu adalah keramaian, jadi harus ada izin keramaian segala macam. Ya oke. Kalaupun tanpa penonton seperti apa bla 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 bla. Sepak bola Indonesia itu belum punya support system yang bagus dalam hal mendukung sepak bolanya itu sendiri menurut gua. Nah, ini justru yang sebenarnya menjadi handicap nanti buat bisa nggak nih kita ngoperasionalin pertandingan bola yang biasanya rame banyak orang segala macam seru, orang lihat bola Indonesia kan bukan karena pemainnya, karena supporternya. Bener Nggak? Bener. Itu nggak lihat bola Indonesia kadang-kadang juga bete juga lo main passingnya salah ya kan, passing dikit lapangan yang jelek ya kan. Bener. Nah cuma kan orang lebih senang lihat penontonnya. Nah sekarang nih nggak ada penonton ya, gimana caranya ngebuat sepak bola Indonesia itu tetap menarik. Nah itu yang PR dari federasi maupun operator sih di kondisi sekarang ini boy. Iya sih, setuju sih gue kalau ya oke lah, gue setuju sama lo Bang kalau lo bilang kalau kita ngeliat pemain sepak bolanya, ya udahlah bener, passing masih salah gitu ya, rumput masih geradakan apa segala macam. Tapi kita memang tertarik ketika ngelihat supporternya itu rame banget, animonya besar sekali, kemudian mereka bikin yel-yel yang bisa menghibur kita yang lagi di rumah gitu. Itu sebenarnya poinnya terkait tentang Piala Kemenpora yang akan berlangsung tanggal berapa sih Bang? Katanya tanggal 21 ya openingnya. 2 minggu lagi ya? Iya di Solo. Oh di Solo. Openingnya di Solo karena Oke. ada 4 kota sebagai penyelenggara kan. Mana aja Bang? Solo, Bandung, Sleman dan Malang. Solo, Bandung, Sleman, Malang. Oke. Ya jadi katanya openingnya mau di Solo gitu loh. Ya kebetulan Solo juga punya wali kota baru, jadi mungkin Bener. memang sekalian misalnya memang oh ya dah ya, biar dibuka deh sama Pak Wali Kota juga gitu loh. Jakarta? Jakarta nggak Final nggak boleh. di sini? Nggak, final belum tahu tapi kayaknya Jakarta nggak karena situasi COVID kan masih agak ramai. Jadi itu sih ya pemikirannya itu karena itu makanya dibikin 4 grup itu. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa santai. Yang penting jalan nih ya. Yang penting ada bola dulu deh. Bener. Tapi gini Bang, kita ngomongin klubnya deh nih, Persija Oke. gitu. Beberapa pemain ada yang hengkang. Yes. Ya kan? Ryuji, Evan Dimas. Dan yang terbaru Sahar Ginanjar. Cepet Ya, juga. ya Sahar Ginanjar ya harus mungkin memilih demi masa depan yang juga yang lebih baik karena kan mungkin Sahar salah satu pemain yang menurut gue punya potensial juga untuk mengisi sebagai penjaga gawang timnas gitu loh. Kayaknya kalau timnas Indonesia kipernya Andri sama Sahar di satu klub yang sama kayaknya berat ya. Benar, Iya kan? benar. Jadi mungkin Iya. Sahar memilih untuk tantangan lain dia dan yang membuktikan bahwa dia juga pantas kok Paham, gue jadi paham. pemain timnas Iya. gitu. Kemana Sahar? Dipinjem ya mungkin agak pindah ke klub salah satu klub baru lah gitu aja. Oh, klub baru. Iya udah gitu aja. Oke, masih dirahasiakan tapi ya.
Gila nih orang dalam nih. Ordal cuy. Ordal. Tapi beritanya udah ada belum sih? Kayaknya sih udah sih harusnya udah sih. Udah ya. Oke. Ryuji cabut ke Ya. Malaysia, Evan Dimas juga cabut. Bayangkara FC. Kemudian yang terbaru Sahar Ginanjar. Hmm. Menurut lo Bang, peta kekuatan Persija saat ini bagaimana? Masih tetap kuat sih. Masih tetap kuat. Masih ada Mota ya, Masih ada Marco Mota pemain dan favorit gue tuh. Oh, Marco Mota. Yoks. Oke, memang dia mungkin menurut gua harus di statement juga bahwa Marco Mota adalah pemain asing terbaik di Indonesia saat ini. Yang pernah main di Indonesia kalau gue. Iya, mungkin pemain Indonesia asing Iya. saat ini ya Saat yang ini, masih main iya, gitu. iya. Pemain asing terbaik menurut gua Marco Mota dengan skillnya segala macam gitu loh. Setuju gue. Jadi kalau memang dihitung dari belakang mungkin kiper masih ada Andri Tani, ya kan, cadangannya mungkin masih ada Adiksi gitu loh. Adiksi. Ya kan, terus bek kanan kita masih ada punya Marco Mota, masih ada Pak Haji Ismet Sofyan, Haji, ya. tetap main. Di sebelah kiri ada Rezaldi Hanusa, di tengah ada Dutra, Oke. naturalisasi ada Bang Maman Abdurrahman, lalu juga ada Yan Mota. Yan Mota kan memang ya karena ini udah santer lah walaupun belum dipublish sama Persija, tapi Yan Mota udah menurut banyak kabar orang segala macam dia sudah setuju dengan Persija gitu loh. Lalu di tengah kita masih ada Klok, masih ada Sandi Sute, masih ada Rohichan, masih ada Ramdan Lestaluhu, di depannya masih ada Rico, masih ada Osvaldo Hai, dan Super Simic baru hadir ke Jakarta hari ini. Gila, akhirnya balik sini ya. Akhirnya, jadi memang lama tuh karena nunggu visa, nunggu proses segala macam. Dia di Kroasia dan agak susah untuk masuk ke Indonesia kan. Jadi dia masuk pun harus karantina dulu nih. Gue nggak tahu berapa harinya, tapi dia harus karantina dulu, tes lagi. Kalau dia negatif baru boleh kemana-mana dia. Oke. Kemarin kita ngomongin Super Simic sedikit Bang. Kemarin baru jadi bikin aplikasi ya. Iya, menurut gue ini keren. Keren tuh gini mas gue. Iya, pemain tuh mesti nge-branding dirinya sendiri gak sih? Bener. Pemain bola itu kan brand ya. Pada akhirnya dia jadi brand ya. Iya. Nah, ya you name it deh, pemain bola dengan branding terbaik kan adalah kakak gue kan, kembaran gue kan, David Joseph Robert Beckham kan. Iya. Ya kan gitu mas gue. Beckham tuh kan membranding dirinya sendiri seperti itu gitu loh. Dia as a brand sih. As a brand kan, mau bikin apa aja jadi gitu. Ibaratnya bener. dia holding nih mau bikin apa aja jadi gitu. Nah pemain kan juga mesti gitu. Simic tuh sekarang merasa dia punya penggemar banyak di Indonesia. Dia punya prestasi yang cukup sulit dilawan juga. Dia baru 2 tahun udah 60 gol, hampir 60 gol lah ya segala macam ya. Menurut gue ini pencapaian yang sulit lah bagi orang-orang gitu loh. Nah udah gitu dia bikin aplikasi yang memang meningkatkan engagement dia sama fansnya. Nah menurut gue ini yang harus ditiru sama banyak pemain Indonesia. Artinya pemain Indonesia tuh kan gini, pemain bola tuh usianya paling lama berapa sih? Ya kayak Pak Haji Ismet sampai sekarang umurnya 41 tahun loh Pak Haji. Masih main bola. Sumuran dia Buffon ya. Buffon 41 ya, tapi Iya. masih main bola juga ya. Mungkin bisa aja Pak Haji tuh seperti siapa? Legenda Jepang. Oh itu yang 58 tahun. Ya gitu, siapa? Lupa lagi namanya gue. Ya itulah Ya, pokoknya itu, ya kan ya gitu. Nah mungkin bisa aja kayak gitu loh. Ya kita nggak tahu. Pak Haji kan cukup oke lah ngejaga staminanya. Nah pemain-pemain bola tuh menurut gue harus gitu, dan harusnya pemain Indonesia, pemain lokal ini terinfluence sama apa yang dilakukan oleh Marco Simic gitu loh. Ya. Jadi kalau memang pemain melakukan sesuatu yang bagus harusnya sih jadi virus ya, jadi nyebar, jadi nyamber lah ke pemain yang lain untuk bikin brandnya dia sendiri gitu. Maksudnya brand bukan berarti harus punya produk segala macam enggak, tapi dia kan ya apa ya istilahnya personal branding lah. Salah satu lagi pemain paling oke dalam hal personal branding kan ada satu juga di Persija, Klok. Klok tuh kalau liatin Instagramnya dia rapi banget. Dia bikin branding kan ya? Iya, dia Si bikin clothingan ya? MK ya. Iya, MK. iya. Di Instagramnya semua postingan, semua caption apa segala macam itu terkonsep banget dan itu kece banget. Rapi ya? Rapi banget. Emang maksudnya emang sih mukanya agak mirip sama gue gitu loh. Tapi ya udah 12 lah. Bang. 12 21. 1221 4 angka tuh boy. Lumayan kalau nusuk. Weh, bener Iya. juga. Iya kan? Nah, Klok tuh termasuk pemain yang oke lah. Dari gini, secara value sekarang Persija nggak berubah walaupun Evan Dimas cabut. Ya. Karena memang pun dengan adanya Evan Dimas, pelatih juga bingung di lini tengah ya. Iya kan? Karena banyak banget. Iya, terlalu banyak pilihannya. Sandi Sute dengan karakternya tetap oke. Rohichan ya, masa asing lo taruh bangku cadangan kan Mungkin. nggak. Klok ya lo tahu sendiri gimana ya. Iya. Tapi target dari kita fans ya, siapa sih fans yang nggak mau timnya juara? Target dari Jackmania tetap untuk Piala Menpora 3 besar. Oh, oke. Gitu. Kalau nggak 3 besar lo evaluasi deh Persija. Gitu loh. Untuk liga ya tetap terserah. Kalau untuk liga kita ngikut nih.
Persija targetnya apa, ya kita ngikutin gitu. Maksudnya kita ya udah, kalau target lo 5 besar ya udah kita jagain lo di 5 besar gitu loh. Kalau target lo 3 besar kita jagain lo di 3 besar. Gimana caranya kita support biar Persija tuh sampai targetnya. Tapi kalau nggak sampean targetnya, baru kita sebagai fans ini kan sebagai stakeholder lah ya, sebagai nyawanya itu klub, ya kita bisa melakukan banyak hal, entah itu kita ngobrol sampai kita ya melakukan hal-hal yang gede lah. Contohnya kan paling gampang adalah ketika, kalau ngambil contoh dari luar ya, Barcelona ketika Messi isunya mau cabut. Bener. Itu kan fansnya gila-gilaan tuh. Parah. Sampai akhirnya ya udah, presidennya Barcelona sendiri yang akhirnya sekarang kan Bar kaget kan. Iya. Nah maksud gue kan itu kan Iya. ada akses dari situ-situnya gitu maksud gue. Nah ya kekuatan fans tuh bisa sampai segitu kok sebetulnya. Iya, gitu, iya. Kalau tadi berkaca sama Barca, minggu ini baru kepilih kan presiden yang lamanya. Balik lagi dia. Balik lagi. Tapi memang kalau ngomongin soal tadi gue tanyakan peta kekuatan Persija, memang gue ngelihat walaupun beberapa pemainnya cabut gitu ya, masih kuat sih bang. Masih Masih banget. kuat banget sih. Si Mick masih oke, Iya. Osvaldo masih ngeri, Rico juga masih nyebelin, ya kan? Iya, Rico kan pemain nyebelin kan. Kalau bagi tim lawan kan Rico tuh nyebelin gitu loh. Ya minimal gini, starting 11-nya Persija itu bikin tim lawan geter lah sebetulnya. Iya, iya. Ya kekurangan, kalau boleh kekurangan, ada satu kekurangan tinggal hanya di back tengah sih. Tapi kan balik lagi, lo pilihannya best defense is good offense apa good offense is best defense. Iya sih. Kalau lo nyerang 50, lo kebobolan 8, ya lo tetap menang sih. Benar. Setuju gue bang sama lo. Gitu loh. Iya, tapi kalau gue liat di Instagramnya Ryuji, doi di sana oke sih ya. Ya memang waktu itu kan ketika Ryuji pindah, gue posting juga di Instagram gue bilang, boy ya memang udah waktunya lo untuk kesana segala macam. Yang penting lo ambil ilmunya, lo balik ke sini harus ke Persija. Iya. Ya karena memang di brandingnya kan gitu. Maksudnya Ryuji itu kan Akamsinya Jakarta. Benar. Ya Akamsi Selatan lah, anak hypebeast ala-ala, memang Iya. mewakili itu. Dia tuh gitu hipster tau. loh. Asli seadanya, hypebeast banget ya. Asli kayak gue kenal bininya kan, gila lu sama Ryuji the best sih Sap, gue bilang gitu. Mantap udah kata gue. Oke. Udah Ryuji Oh deh. temen lo artis-artis berarti ya? Kagak bang. Oh bukan. Kagak sebenarnya. Nanya doang. Nggak apa-apa, kalau iya juga nggak apa-apa ya. Kebetulan dulu Sabrina siaran di sini. Oh gitu. Jadi teman gitu. Oke. Tapi waktu belum sama Ryuji. Ini Sabrina Sangita Kono kan? Oh salah. Beda, yang duet sama Oka bukan? Wih, gila lawas banget lu. Oh bukan ya. Gila ini anak yang gede 2000-an, generasi MTV nih. Sabrina kan soalnya ini juga presenter olahraga juga. Iya zaman dulu di Antv yang Iya. pagi-pagi. Oh nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, tapi gue cakep sih. Oh cakep, parah pak. Gue suka banget sih. Iya kan? Gue tau lu suka Iya, apanya. parah. Mata, hidung, dan bibir. Definisi kecantikan utama tuh pak. Itu. Sabrina iya Sangita kan? Kono. Gila rambutnya pendek dulu. Iya. Pamungkas, kenangan manis. Ini bukan Bambang Pamungkas ya. Bukan. Tapi waktu konser Pamungkas ada yang bawa spanduknya Bambang Pamungkas. Kayaknya gimmick deh. Yoi. Kayaknya gimmick ya. Ya. Kayak ya bisa aja lu. Iya, Iya kan? saya. Ya bisa aja lu. Pikir kita bodoh kali. Yo. Yang ngomong langsung adalah ketua umum di Iya. Jackmania. Tahu, Pak. Santai. Yoi. Oke, Bang Diki, ini kan kompetisi akhirnya akan dimulai, walaupun dimulai dengan Kemenpora ya, Piala Kemenpora. Ini ngomongin soal apa ya? Sepak bola, kemudian supporter, ini kan udah jadi satu kesatuan yang gak bisa dipisahin ya. Memang awalnya lu dan gue pasti ngerasa aneh ketika nonton bola, walaupun kita sebagai penikmat di televisi ya, saat itu kompetisi Liga Inggris, Italia dan lain-lain, gak ada penonton, kurang seru ya. Iya. Nah, ini strategi lu bang sebagai supporter Persija Jakarta yang memang punya kedekatan emosional yang sangat dekat sama timnya hampir semuanya gitu ya. Kan kalau di luar nih, ketika jagoan gue deh Liverpool gitu ya, tiap mau main kan pasti ada audio-audio Yeah. yang mensupport gitu ya, biar mereka tetap semangat ketika bertanding, berasa ada yang nonton walaupun gak ada. Nah, strategi Jackmania sendiri bang untuk ngedukung tim favoritnya besok di Piala Kemenpora itu gimana? Nih, yang pertama bentuk dukungan kita adalah kita gimana caranya mendukung agar Piala Menpora berjalan dengan lancar. Itu pertama. Itu yang pertama. Ya. Nah yang kedua, gimana caranya biar kita tetap punya ikatan sama Persija. Nah itu yang lagi gue diskusikan sama pihak Persija sih. Maksud gue, Oke lah kalau dulu kan ada tiket nih. Kalau tiket kan ya secara psikologis dan secara logis juga, gue udah bayar tiket nih, bayar mahal-mahal segala macam. Ya lo main yang bagus dong, lo menang dong. Bener, gitu. bener. Kalau di situasi sekarang kan belum ketemu nih jalur gitu tuh. Yeah. Ya kan treatment itu tuh belum ketemu. Nah makanya gue lagi masih berpikir lah sama pihak Persija. Nah yang ketiga,
Gue sih memang mau mau ngajak teman-teman buat ya mungkin gimana sekreatif mungkin teman-teman Jackmania buat ya lo nonton di rumah, lo gimana caranya bentuk dukungan lo terhadap Persija, entah mungkin bikin video segala macam. Dan ya ini memang harus komunikasi sama Persija juga sih. Maksud gue juga pengen kedekatan pemain Persija sama supporter ini kan dari dulu cukup dekat lah, maksudnya pemain sama klub tuh memang kita relate banget lah. Nah ketika nggak ada penonton, ketika nggak boleh dihadirin juga saat latihan apa segala macam, di hotel juga nggak boleh apa segala macam, ya tinggal apa nih yang kita lakukan. Sampai saat ini pun gue kalau pastinya gue belum bisa bilang sih Boy, tapi maksud gue yang penting moodnya adalah gue pengen tetap ada ikatan antara klub sama fans gitu loh. Nah bentuknya apa, nah itu masih gue pikirin. Karena kan waktu gue inget banget waktu Man City main, gue lupa lawan siapa. Mereka tuh ada nonton bareng di Zoom gitu. Iya kan, via Zoom. Tapi udah gak ada lagi ya. Iya. Biaya produksinya mahal kali ya. Kayaknya iya deh. Mahal juga soalnya Kosnya tuh. mahal pasti itu. Karena kan ada di pinggir lapangan kan. Iya. Jadi si pemain masih bisa ngelihat si wajah supporternya gitu. Makanya menurut gue itu kalau itu kejadian biayanya pasti mahal gila kan pasti. Asli kan. sih. Ya biaya produksinya pasti mahal banget. Ada vendornya tuh. Nah, ya makanya kalau gue boleh tanya sama lo Boy, masuk gini. Lo sebagai fans Liverpool lah ya. Lo lihat yang lo tahu di luar negeri tuh justru fansnya ketika nggak ada penonton gini mereka pada ngapain sih? Nah itu dia. Kayaknya nonton di rumah juga ya Di mereka. rumah. Ya, Nonton di rumah tapi kalau gue lihat ya memang kita ada nobar gitu via Zoom tetap sih kayak gitu. Tapi tetap kita dari rumah masing-masing gitu. Makanya ada beberapa reaction ketika kalau di Mola, gue nggak tahu sih kayaknya iya deh. Kayak ketika mau ngegolin mereka benar-benar teriak, itu benar-benar itu banyak banget kan kayak gitu. Ya makanya maksudnya berarti kan memang semua ini dan untungnya semua terjadi di dunia gitu. Satu dunia ini ngalamin hal yang sama. Nggak tahu ya liga yang udah pakai penontonnya Vietnam udah pernah. Vietnam pernah coba deh kalau nggak, tapi tiba-tiba nggak jadi lagi gitu loh. Terus Malaysia enggak ya, Malaysia. Oh Thailand ya, Thailand sekarang udah fix pakai penonton juga Thailand. Ya Thailand ternyata pakai penonton juga. Akhirnya memang ya balik lagi kan, negara dengan support sistem yang bagus terhadap sepak bola dia pasti bisa ngejalanin itu. Iya. Artinya kan memang kita ngomongin tentang masyarakat. Nah, ini panjang nih omongannya langsung ke pemerintah lah, ke support segala macam. Nah, tapi memang menurut gua kenapa bola harus jalan? Ini maksud gue ini mutlak nih, gimana pun caranya bola harus jalan karena gini. Bola ini itu kan hiburan paling murah bagi anak-anak. Bener. Dan sekarang situasinya memang lagi sulit kan. Iya. Ya walaupun orang gue nggak ngerti lah apa korelasinya bahagia, imun meningkat segala macam. Tapi kan kalau memang ada bola dia judi terus dia kalah deh bakalan sedih juga, imunnya bisa hancur juga bos. Gitu loh. Karena ada juga kan mas gue kayak gitu. Ada ya gue nggak nutup kemungkinan banyak juga teman-teman kita yang teman gue aja gitu yang suka taruhan segala macam. Liga luar ya udah mereka juga bete juga gitu kalau kalah. Nah mas gue kan berarti kan memang bola ini harus ada. Kenapa? Karena memang bola harus jadi satu barometer bahwa Indonesia itu baik-baik saja. Itu menurut gue. Jadi kenapa? Karena bola itu industri yang besar. Ya kan? Kalau kita ngeliat patokannya kita, di luar negeri tuh bola udah jalan, berarti kehidupannya udah lumayan normal tuh. Gitu. Nah, bola ini harus jalan karena ini patokan untuk Indonesia tuh baik-baik saja. Ketika ada pertandingan yang melibatkan fans yang banyak, menghindari nobar-nobar segala macam. Ini ngetes sistem kita juga. Karena kan gue selalu percaya deh. Pertama itu gue pernah bilang bahwa culture follow system. Yes. Nah sistem yang sedang disiapkan oleh pemerintah sama federasi tentang sepak bola ini memang harus disupport sama semuanya sehingga culture nanti bakal ngikut gitu loh. Iya. Gitu sih menurut gue. Jadi memang bola ini harus jalan banget sih. Berarti emang mau nggak mau ya. Yeah. Harus, karena memang gue setuju sama lu sih bang. Sepak bola adalah hiburan paling murah. Paling murah bos. Iya. Walaupun sekarang ada yang mahal karena harus berbayar mana-mana segala macam. Tapi balik lagi, ini adalah pilihan industri. Lo ada yang gratis, ada juga yang gratis yang nonton di TV biasa. Cuma kan bola-bola pertandingannya nggak seperti yang kita mau gitu loh. Pada akhirnya tapi ya pun sekarang langganan juga nggak mahal-mahal banget gitu mas. 65.000. Apa? 65.000. Ya 65.000, ada yang 15.000 gitu kita loh. Kita bisa nonton sebulan. Iya kan. Nah maksud gue memang sekarang pun kondisi walaupun kondisi ekonomi lagi hancur, tapi ya kalau gue sih bisa selalu bilang ke teman-teman gue gini mas, gue lo bisa makan di sini, bisa beli ini itu segala macem tanpa mikir, masa ya sih lo buat bola aja lo nggak mau untuk beli itu gitu loh. Benar. Dan ya gue setuju sama lo bang. Tapi ya oke, ini kalau ngomongin soal ya lagi-lagi regulasi bang ya. Iya kan. Kepentok ini, kepentok itu, ada lagi nanti berita segala macam belum aman dan lain-lain. Jadi ya ada hal-hal yang bikin kayak belum bisa nih sepak bola dilanjutin kayak gitu. Jadi tapi kan memang sebenarnya kita dari hati yang paling dalam sangat merindukan
euforia di lapangan apa segala macam. Kalau ya gue kan? jujur, bola salah satu alasan bola harus jalan juga. Karena kalau kenapa-napa gue capek, boy. Kenapa-napa tuh gini. Pernah ada masa Indonesia Jakarta kecot-kecotnya ada demo apa segala macam. Gue bolak-balik ketemu pihak kepolisian. Oke. Karena disinyalir adalah memang nih kok teman-temannya kok seperti teman-teman yang gue pimpin segala macam, gayanya segala macam gitu. Nah, buat gue itu make sense banget karena kan gini, anak muda sporter itu energinya besar. Bener. Ketika nggak ada bola, dia harus salurin kemana energinya? Iya lagi. Pada akhirnya jadi kemana-mana. Iya gitu lagi, loh, iya maksud lagi. gue. Sekarang kan jadi kemana-mananya akhirnya pada main TikTok, Nah. joget-joget. Ya maksud gue Ya, nggak apa-apa juga nggak apa-apa sih. juga sih. Nggak apa-apa Tapi maksudnya juga sih. kalau bisa jadi sesuatu yang lebih positif bagi dia dan Iya. menghasilkan dan memang asik buat dia kan pasti tuh happy semua gitu Iya. loh. Tapi kan gini, kalau ngomongin soal psikologi orang kan di mana biasanya mereka mencurahkan emosionalnya kalau misalnya lagi ada temennya bertanding, tim kesayangannya bertanding gitu ya, mereka bisa ngeluarin apa ya, hormon-hormon endorfin yang wah teriak-teriak, lu Yeah. kesel, lu seneng segala macam di sana gitu, keluar semuanya. Yeah. Pulang-pulang dengan perasaan happy segala macam. Sekarang lu nggak bisa nonton itu, nggak bisa support langsung ke lapangan, lu tertekan, ya kan psikologis lu memburuk, akhirnya apa ujung-ujungnya amit-amit cabang bayi. Ya dia bingung mau ngapain, akhirnya kriminalitas meningkat, Yes, apa segala. Ya, jadi kan betul. kemana-mana gitu. Memang ada irisan-irisan gitu, Pak. Iya. Makanya gini, kenapa sih bola itu juga harus ada karena memang sepak bola itu juga salah satu wadah, salah satu media untuk anak-anak Jakarta menunjukkan kejakartansnya dia. Gitu loh, Bos. Jadi memang gue anak Jakarta nih gitu loh. Ya kan jujur aja, maksudnya kalau orang Surabaya, orang Malang, orang Bandung segala macam, mereka ya gampang lah. Persib, Arema, Persebaya itu karena memang kedaerahannya kuat kan. Bener. Kesukuannya kuat kan. Gue orang Jawa Timur, gue kadang suka Persebaya, gue kadang Arema segala macam. Gue Jawa Barat kadang-kadang otomatis pasti Persib Bandung gitu loh. Jakarta ini kan sulit nih. Jadi bagi gue sebenarnya nggak ada bola tuh cukup menghancurkan apa yang gue bangun gitu loh. Karena gue memang meningkatkan tuh kejakartansnya nih anak-anak Jakarta gitu loh. Iya. Nah karena kan orang cinta Jakarta yang bukan cinta Persija ya, itu cuma pas ulang tahun Jakarta doang, boy. Bener sih. Ulang tahun Jakarta dia muji-muji Jakarta tuh. Walaupun kayak begini gue tetap ini besokannya nyela lagi, Bos. Walaupun kota ini macet tapi aku tetap basi. Yoi bener lagi. Ya iyalah. Bener. Makanya maksud gini, dengan Iya adanya lagi. Persija kita bisa meningkatkan kecintaannya terhadap Jakarta gitu. Karena Iya. memang mimpi gue adalah lo kalau ke New York lo kan mau jadi New Yorkers lah istilahnya. Yes, Gayanya segala macam dan sekarang sepak bola menurut gue Indonesia sudah hampir menjadi lifestyle. Akan shifting menjadi lifestyle soon lah gitu loh. Nah, ini yang harus ditangkap sama semuanya sehingga ketika orang sudah cinta sama kotanya, dia pasti akan ngejaga gak sih? Bener. Nah, jadi itu maksud gue. Jadi ketika once lo cinta sama Persija, cinta sama otomatis nih kalau cinta sama Persija lo pasti cinta sama Jakarta. Iya. Kalau cinta sama Jakarta lo jaga kota lo, pasti gitu. Itu sih bener. Tapi gini, iya bener sih. Ngomongin gini deh, kita nggak usah jauh-jauh, kita ke daerah lain gitu, yang kita dulu bilang culture tuh kuat banget Ya. untuk ngedukung si sepak bolanya. Mereka kemana-mana, nggak usah kemana-mana deh. Mereka nongkrong bisa pakai baju jersey Iya. timnya. Iya. Di sini jujur bang, gue Agak susah kan nih? gue ke Sensi gitu, gue ke PS, jarang nemuin orang pakai baju Persija ke dalam mall gitu. Nah, itu yang memang gue mau tingkatin. Itu Tingkatin dalam arti kata gue mau rebranding, boy. itu bang. Iya. Ada nih ya, ini gue koreksi gue kalau gue salah. Ada beberapa, gue menyebutnya apa ya, oknum kali ya. Ada beberapa oknum yang malah dia nge-branding dia nih supporter Persija untuk meningkatkan engagement di sosial medianya doang. Oke. Ya nggak apa-apa juga. Lo permasalahkan itu? Nggak ada masalah gue. Nggak. Gue malah seneng. Walaupun dia sebenarnya gue nggak tahu banget Iya, Persija. gue malah senang justru. Semakin banyak pansos-pansos saya Persija, ya to be honest-nya dia juga bikin Persija makin populer sih. Iya. Iya kan? Jadi Ya kayak- sebutin ada beberapa selebgram segala macam yang ke Bener. stadion bla 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 segala macam. Bener. Ya otomatis kan dia berarti mempublikasikan Persija. Artinya tugas gue untuk lebih mempersijakan Jakarta kan jauh lebih mudah dengan Iya. adanya orang-orang gitu. Gue sih ngambil positifnya aja. Dibantu gitu loh. Nah makanya mas gue semakin banyak orang. Karena gini, ketika lo datang ke stadion nonton bola, kayak gue
teman-teman gue banyak yang kadang gue ajak anak-anak Gaul Jakarta, anak-anak Gaul Selatan gue ajak ke stadion. Awalnya mereka rada ilfil, tapi karena gue yang jamin segala macam, akhirnya mereka mau. Dan mereka akhirnya ketagihan, boy. Karena memang vibe-nya tuh beda. Yes. Kan Setuju gue. nonton bola sama konser tuh hampir sama vibe-nya. Iya. Nyanyi bareng, Bener. ya kan, terus ada ritme ketika kita bete-nya pas segala macem. Nah memang itu tuh, jadi memang vibe dan Indonesia tuh kan menurut gua, apalagi Jakarta ya, kita nggak punya culture pawai, culture konvoy. Jadi kalau misalnya di daerah kan masih ada tuh pawai, Iya, konvoy iya, segala iya, macam. Kalau iya, di Jakarta tuh nggak ada tuh. Jadi culture orang rame-rame bareng-bareng nyanyi satu lagu yang sama, di ada 100 orang, ada 500 orang pun kita udah senang gitu loh. Pasti vibe-nya tuh beda. Iya sih, memang apalagi ketika lu datang tim lu menang. Nah iya. Itu perasaan lu happy-nya luar biasa loh. Ya itu makanya tujuan gue memang ketika gue jadi ketua umum kemarin, gue memang ingin Jackmania tuh lebih hadir di tengah masyarakat Jakarta, bukan cuma ada doang gitu. Makanya gue pengen cuma ada rombongan Jackmania, di sebelahnya ada mobil isinya bapak, ibu sama anaknya, mereka merasa nyaman aja, bukan khawatir. Itu Iya. aja. Nah, Bang, satu pertanyaan terakhir sebelum Oke. kita udahan. Yuk. Stadion baru gimana, Bang? Stadion baru so far on progress. Oke. Menurut gue ya amin segera, mungkin gue nggak tahu, Amin. mungkin nggak 2021 ya, mungkin baru bisa dipakai di 2022 lah ya. Mungkin, semoga gue salah. Amin. Gitu, karena memang balik lagi kan, namanya ngebangun stadion, ngebangun tempat menampung puluhan ribu orang itu kan pasti tidak mudah, pasti banyak uji cobanya juga segala macam, perlu uji kelayakan dan lain-lain segala macam. Nah so far sih untuk pembangunan fisik memang mungkin 40%-an lah kalau menurut gue gitu. Memang belum udah terlihat bentuknya, tapi belum sempurna lah bentuknya gitu untuk kita lihat. Dan stadion udah semakin oke, dan semoga saja memang stadion ini menjadi solusi untuk Persija Jakarta. Kenapa? Karena kalau Persija kan masalahnya selama ini adalah stadion kan. Kita main di GBK, kalau GBK, karena GBK tuh sewanya mahal dan memang kegedean. Bang, bocoran dong harganya berapa? Pokoknya total ya biaya panpel tuh satu pertandingan Persija di GBK, total keseluruhan biaya panpel di GBK itu bisa hampir 1,5 M. Hah? Buset. Ya bener loh, Bang. Serius. Satu pertandingan. Satu pertandingan. Gila, itu bisa beli rumah di Andara, Bang. Ya bisa. Karena kan ada biaya stadion, biaya keamanan, Iya sih, biaya produksi benar, segala, benar, totalnya benar. 1,5 M lah. Makanya kalau Persija lawan tim yang kurang mungkin penontonnya banyak berminatnya, kita pindah ke Bekasi. Patriot Iya. gitu. Patriot kan lebih murah lah dibandingin di GBK gitu loh. Nah, GBK itu memang sedikit mahal. Ya tapi memang kita mau nggak mau itu pilihan yang harus kita ambil gitu loh. Dan akhirnya mungkin nanti stadion JIS ini ya, Jakarta International Stadium ini bisa jadi solusi untuk itu. Minimal Persija, ya gue nggak tahu ya, walaupun itu punyanya Jakpro, punyanya pemerintah, semoga Persija juga bisa gratis main di situ. Ya. Persija mungkin bisa jadi pengelolanya juga, karena kan kabarnya kan memang mau ada museum Persija apa segala macam Oke, gitu. oke. Tapi kan memang ini kalau lo tanya, memang di Italia pun stadion emang gak ada yang punya klub kan, kecuali Bener. di Inggris kan ya. Iya. Inggris sama Jerman ya. Iya, Inggris dan Jerman doang. Iya kan, kalau Italia yang lain-lain tuh kayaknya masih punya pemdanya deh, pengelolaannya gimana segala Iya. macam. Nah jadi memang ya gue sih berharap dengan adanya JIS ini kita bisa makin Persija bisa makin oke, karena memang Persija kelasnya udah bukan Asia Tenggara sih. Jadi memang Persija kelasnya di Asia itu. Asia ya. Wah, thank you banget, Bang. Sama-sama boy. Udah mau mampir ke sini. Gue juga happy banget diundang lagi, ngobrol lagi. Yes, banyak banget hal-hal yang akhirnya gue tahu. Ya, Kalau tadi bilang target Persija 3 besar, gue doain supaya juara amin. ya. Amin. Dan kompetisi jalan lagi Amin. setelah Kemenpora. Semoga ini pemanasan ya. Ya ini pemanasan lah, ini try out lah. Iya, kayak Try out lah. kalau lu mau masuk kuliah tuh ini UMPTN-nya dulu nih. Ya betul. SPMB. Lu anak zaman kapan? Lo beda ya, gue SPMB gue. Gue SMPTN. Lo SMPTN ya. Walaupun uangnya waktu itu gue pakai ke Bandung. Oke. Belanja jadi nggak ikut. Ya. Ya udah, thank you banget Bang Diki. Sama-sama Den Boy. Lu sehat-sehat. Alhamdulillah, amin. Semoga apapun yang akan dilakukan sama Persija Jakarta di kompetisi ini bisa membuat senang semua warga Jakarta. Amin. Juara. Amin. Walaupun targetnya 3 besar, kita mendoakan yang terbaik. Amin. Pemainnya sehat semua. Amin. Iya kan, lu juga Bang sehat-sehat. Oh, Dan sehat, semoga Jakmania bisa mendukung dengan caranya. Ya. Walaupun gak ada di stadion, tapi punya cara-cara yang kreatif bisa mendukung klub jagoannya dengan tetap sepenuh hati walaupun gak datang gitu ya. Ya. Sekali lagi thank you banget Bang. Ya, sama-sama. Semoga juga semua yang dengar bisa meningkatkan kecintaannya terhadap Jakarta, Persija, dan kita jadi Guardian of Jakarta. Amin Bang. Terakhir nih sebelum Ya. closing. Tadi kan lu pengen lu pengen orang-orang yang ke mall tuh pakai bangga pakai Ya. baju Persija.
Kira-kira kapan bisa terjadi Bang? Secepatnya. Yes. Karena yang pertama ada 3 hal yang gue lakukan. Yang pertama tuh awareness dulu, Yes. kolaborasi dengan lain-lain, gue nguasain media. Kedua rekrutmen, ketiga benefit, itu aja sih. Nah untuk kolaborasi kan gue sudah hampir melakukan itu dengan Urban gitu. Dengan Wah, Urban sama kita bikin, Rico. Iya, Jackmania versus Everybody. Rico, respect gue sama Rico. Spinboy, ya kan? Ada kelas lu ya? Kakak kelas gue justru gila loh. Gue 2005, Doi 2001. Oh iya deh, abang-abangan tuh ya. Abang-abangan Dia banget. Gopar ya. Iya, Wanda. Sangkatan. Iya, gitu. iya, Jadi iya. memang gue mengkolaborasi dengan banyak pihak. Ya. Gue kolaborasi juga dengan Hairspan, Wih. seniman Tahu ya, gue. street art tahu kan Hairspan. Kita juga segera kolaborasi dengan brand kopi juga, bikin produk kopi juga. Ya pokoknya gue mau coba kolaborasi biar ningkatin value-nya Jackmania juga. Karena semakin banyak orang lihat Jackmania di mana-mana, orang mungkin bisa akan lebih terima karena Jackmania itu nggak cuma rusuh, tapi juga kita adalah insan-insan manusia Jakarta yang punya kreativitas tinggi dan penjaga Jakarta. Semoga apapun yang lagi lo kerjakan untuk membangun Jackmania dan Persija di Jakarta Yes. bisa terwujud Bang. Amin. Gue insya Allah akan support. Ya tunggu aja nanti, mungkin dalam waktu dekat juga di Transjakarta ada gambar-gambar apa gitu. Wah, ini yang harus ditunggu nih. Launching gak nih? Ya pokoknya nanti tunggu aja lah nanti lah. Ya kalau butuh MC ada lah. Oh gitu tuh, oke. Pertemanan aja Bang, Oke, santai. siap. Oke teman Indika, terima kasih banyak yang udah dengerin gua dan juga Bang Diki pada malam hari ini. Bang, sekali lagi terima kasih banyak. Oke, Salam sama-sama, Boy. buat Bung Ferry, Siap, disampaikan salamnya. teman-teman Jackmania dan Ya. buat teman-teman Persija. Kalau misalnya lu ketemu Mota, please sampaikan salam gua untuk Oke, dia. nanti gue suruh dia bikin video deh buat lo. Salam respect buat Doi, gue seneng banget sama dia udah mau bertahan di Persija. Yuk. Dan kita udahin malam hari ini Bang. Oke. Sama lu, tapi gue masih lanjut. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bang ya. Oke, sama, Sehat-sehat Boy. semuanya.